Bab 1581. Jack tersenyum pahit. Aku baru saja mendapatkan benda ini beberapa hari yang lalu. Aku telah mempelajarinya selama 2 hari ini dan mendapatkan beberapa informasi tentangnya, tetapi tidak sebanyak yang kamu lakukan. Aku menyimpulkan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Harry dan yang lainnya tidak terkejut dengan jawaban Jack. Lagi pula, mereka telah mempelajari bola batu selama berhari-hari dan semuanya berpengalaman, tetapi mereka masih gagal mendapatkan apapun. Jack baru saja mendapatkan bola batu, dan dia hanya memiliki 1 bola. Tanpa bola ekstra, wajar jika dia tidak berani melakukan apapun padanya karena takut tidak sengaja menghancurkannya. Sebaliknya, Harry dan orang-orangnya memiliki 3 bola. Mereka dapat mengambil 1 untuk pengujian dan untuk melihat apakah itu dapat dengan mudah dihancurkan. Namun, mereka tidak menyangka Jack akan angkat bicara setelah hening sejenak. Aku punya ide yang berani. Apa itu? Harry dan yang lainnya segera bertanya. Jack memikirkannya dan berkata, saya pikir kita tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya jika kita terus mempelajarinya seperti ini. Tetapi jika kita dapat mengeluarkan ke-7 bola batu itu, saya ingin tahu apa yang akan terjadi jika kita menempatkan mereka bersama-sama. Bagaimana menurutmu? Tempatkan ke-7-nya bersama-sama. Harry mengerutkan kening, jelas terganggu dengan pemikiran itu. Lagi pula, itu cukup bagus bagi pasukan lain untuk mendapatkan 1 bola masing-masing, sementara sekte Raja Ilahi mereka memiliki 3 bola batu seperti itu. Ketiga bola batu ini diperoleh dengan mengorbankan banyak master dari klan kuno mereka. Mereka bahkan menderita kematian banyak murid mereka. Itu tidak hemat biaya bagi mereka jika mereka meminjamkan bola. Mereka telah menderita kerugian besar karena mengunjungi 3 daerah berbahaya. Jika itu masalahnya, mereka seharusnya mengunjungi 1 saja. Jack langsung mengerti kesulitan pihak lain ketika dia melihat bagaimana Harry mengerutkan kening. Dia tersenyum dengan ketidakpastian dan berkata, tentu saja, ini hanya pemikiran saya. Anda dapat mempertimbangkannya nanti, Tuan Harry, sementara kami melakukan penelitian kami secara terpisah. Bagaimanapun, kedua keluarga kami memiliki total 4 dari 7 bola batu sekarang. Siapa yang tahu di tangan siapa 3 sisanya berada? Ya, kami juga mendengar bahwa 8 keluarga bayangan mendapat 2 area berbahaya sementara 3 klan kuno yang tersisa mendapat 2 area berbahaya juga. Harry mengangguk sebelum berbalik untuk memandang Jack dengan kagum. Saat itu aku berpikir mengapa 3 klan kuno berjanji untuk memberi kalian 2 area berbahaya dengan mudah daripada meminta 3 sendiri. Sepertinya kekuatanmu adalah salah satu alasan mereka menyerah, kan? Haha, kalau begitu aku akan bergerak sekarang. Aku yakin aku akan segera mengetahui kekuatan mana yang mendapatkan bola batu lainnya, kata Jack yang tersenyum. Kamu tidak perlu menebak-nebak. Sekte kejelasan tertinggi mendapatkannya sementara sekte elang terbang juga mendapatkannya. Orang-orang dari 2 klan kuno itu baru saja mengunjungi kami untuk mengobrol 2 hari yang lalu, ingin tahu apakah kami memilikinya, pengembangan sejak kami mendapatkan bola batu terlebih dahulu. Harry tersenyum dan melanjutkan, aku hanya ingin tahu keluarga mana di antara keluarga bangsawanmu yang mendapat sisa bola. Jack tertegun sebelum dia tertawa keras dengan sigap. Kalau begitu, apakah sekte langit awan tidak mendapatkan apa-apa? Joel Collins pasti muntah darah karena marah sekarang. Haha. Bab 1582. Haha. Harry tertawa terbahak-bahak ketika dia menambahkan, musang tua Joel itu sangat licik. Dia ingin mendapatkan bola batu melalui cara apapun yang diperlukan jika dia belum memilikinya, jadi sebaiknya kamu waspada. Saya tidak berani mencuri dari kami, 3 klan kuno, tetapi saya tidak begitu yakin tentang keluarga kulit putih Anda. Yaitu, jika dia tidak memiliki gagasan yang jelas tentang kekuatan Anda yang sebenarnya. Kecuali dia tidak datang. Jika dia berani datang ke keluarga putih kita, aku akan membuatnya menyesal. Jack, benar-benar percaya diri dengan kekuatannya saat ini. Harry mengangguk sambil berpikir dan menjawab, ya, dan aku mendengar bahwa Sekte Langit Awan telah kehilangan 6 master di tahap puncak tingkat Dewa Sejati. Ketika mereka melintasi daerah berbahaya, mereka bertemu banyak monster-monster yang kuat dan bertarung dengan 2 lainnya, klan kuno. Sekte Langit Awan menderita kerugian terbesar kali ini, dan mereka mungkin tidak berani menghadapi keluarga putihmu. Itu yang terbaik. Meskipun aku tidak takut pada mereka, keluarga kulit putih akan sangat menderita jika mereka menyerang kita semua,
dan aku tidak ingin orang-orang kita dikorbankan. Keluarga kulit putih kita tumbuh dengan cepat, sekarang, berlatihlah dengan keras karena kami memiliki materi peningkatan bela diri. Jack kemudian melemparkan pedangnya dan, melompat ke atasnya, memberi isyarat dengan tangannya kepada Harry. Saya akan pergi sekarang, Tuan Harry. Mari kita saling menghubungi jika terjadi sesuatu. Dengan itu, Jack terbang dengan pedangnya dan pergi. Harry terdiam ketika dia melihat Jack pergi sebelum dia berkomentar, sulit bagi keluarga putih untuk tidak maju dengan pemuda ini di keluarga mereka. Orang seperti itu melihat gambaran yang lebih besar. Meskipun mereka memiliki kekuatan untuk mengalahkan Sekte Langit Awan, sekarang, Jack tidak bertindak karena impulsif dan malah ingin membeli lebih banyak waktu untuk keluarga putih sehingga mereka dapat tumbuh lebih kuat. Mereka tidak akan dikalahkan dengan mudah, bahkan jika mereka melawan Sekte Langit Awan. Sementara itu, di Sekte Langit Awan, Joel melotot tajam. Jack yang harus disalahkan. Jika bukan karena dia, kita tidak perlu hanya mendapatkan 2 area berbahaya untuk 3 klan kuno. Tidak cukup untuk berkeliling, dan itu cukup buruk bahwa kita harus melawan mereka dari klan lain, tapi kami masih harus melawan monster-monster yang kuat itu. Ah, kutukan. Kami tidak hanya kehilangan beberapa ribu orang, tapi kami bahkan kehilangan banyak dari tingkat dewa yang sebenarnya. Joel semakin marah semakin dia memikirkannya, melemparkan kesalahan sepenuhnya pada Jack. Jika pemuda itu tidak memiliki kekuatan tempur yang menakjubkan dan membuat mereka mundur sementara, klan kuno mereka tidak akan menderita kerugian besar. Itu benar, ini semua karena Jack, dan kita harus menyalahkan semuanya padanya. Jika bukan karena dia, keluarga Lagorio kita tidak akan menderita. Kudengar ayahku mengikuti mereka ke tempat yang disebut salju cerah. Gunung dan banyak orang meninggal di sana. Ayah saya, terutama, terluka parah dan hampir mati di sana. Geram Lily, tidak ingin apa-apa selain mencabik-cabik Jack. Joel melirik Lily, yang ada di sampingnya, saat hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang luar biasa. Mengapa dia membiarkan nafsunya memakannya ketika dia menikahi wanita ini? Dia tidak akan mengalami begitu banyak masalah jika dia tidak melakukannya. Bab 1583. Saat dia semakin marah memikirkannya, Joel bergumam, Sekte Awan Langitku tidak akan terlalu menderita jika bukan karenamu. Lily, bagaimanapun, mendengar itu semua ketika kepalanya dicambuk ke arah Joel dengan marah. Joel Collins, apa yang kamu bicarakan? Desisnya, bagaimana Anda bisa menyalahkan ini pada saya? Siapa yang tahu bahwa beberapa monster-monster yang gigih akan muncul ketika Anda mengirim 6 tuan untuk menyergap ketiganya dari keluarga putih, membunuh ke-6-nya dalam prosesnya. Bisakah saya disalahkan? Untuk itu, aku bukan monster-monster itu. Mata Lily memerah karena marah saat dia melanjutkan, juga, aku bukan orang yang memaksamu untuk pergi ke gunung salju terang kali ini. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku ketika kalian adalah orang-orang yang pergi sendiri? Aku hanya bertanya Anda untuk membantu saya membunuh Jack dan yang lainnya. Melihat Lily yang berlinang air mata melembutkan hati Joel saat dia membujuk, baiklah, baiklah. Semuanya salahku, oke, aku tidak akan menyalahkanmu lain kali. Joel berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan meratap, tetap saja, kami telah menderita kerugian yang menghancurkan, dan 3 master di tahap puncak tingkat dewa sejati telah meninggal di sana. Kami hanya tersisa 7 orang, jadi kami tidak bisa membalaskan dendammu dan melenyapkan keluarga putih sekarang. Kami hanya bisa mempertimbangkan ini panjang lebar. Kemarahan Lily mereda sedikit demi sedikit pada kata-katanya, jadi dia berjalan ke arahnya dan melingkarkan lengannya di lehernya, dengan genit berkata, sayang, kita tidak terburu-buru, kita bisa pelan-pelan. Yang paling penting sekarang adalah untuk melihat apakah keluarga putih telah mendapatkan bola batu saat memasuki area berbahaya. Selain itu, kita perlu melihat situasi kerugian mereka. Bagaimana jika mereka menderita kerugian yang lebih besar? Bukankah kita akan memiliki kesempatan? Joel diam-diam meraih Lily di pinggangnya yang menawan sebelum dia tersenyum. Jangan khawatir, saya tidak bodoh. Saya sudah mengirim orang untuk memeriksa dan bertanya-tanya, dan saya yakin kita akan segera mendapatkan hasilnya. Saya pasti akan mengambil tindakan jika ada kesempatan, tetapi jika tidak ada, kita harus menanggungnya untuk saat ini. Bagaimanapun juga, keluarga kulit putih tidak berani menyerang kita sekarang. Kita akan memikirkan cara untuk mengambil bola batu untuk diri kita sendiri.
Akan menjadi kepentingan terbaik kita jika aku berhasil untuk menerobos ke tingkat dewa tertinggi. Ya, sayang, bekerja keras. Aku percaya padamu, dan kamu pasti akan menjadi yang pertama menembus level dewa tertinggi. Kata Lily menyemangati sambil mengepalkan tinjunya. Pada saat itu, dua murid dari klan kuno mereka bergegas masuk. Joel langsung melotot dalam interupsi, dan dengan Lily masih dalam pelukannya, dia menatap keduanya dengan tak percaya. Kenapa kalian berdua terburu-buru masuk? Kalian berdua sangat kasar. Bicaralah, apa yang terjadi? Keduanya berlutut dan berkata, Tuan Klan, kami telah menyelesaikan penyelidikan. Kali ini, orang-orang yang pergi ke Gunung Salju Cerah sebagian besar adalah orang-orang dari keluarga perburuan, dan hampir separuh keluarga pergi bersama mereka. Perburuan tidak mendapatkan bola batu, tetapi tidak ada yang tahu siapa yang memiliki bola batu sekarang. Tidak mungkin. Tidak ada yang tahu siapa yang mendapatkan bola batu itu. Joel mengerutkan kening. Jika perburuan tidak mendapatkan bola batu, mungkinkah itu orang-orang dari keluarga bangsawan kelas 1 lainnya? Selama itu ada di tangan beberapa keluarga bangsawan kelas 1, akan sulit untuk mengambil bola batu itu dari mereka. Kami sudah terlalu banyak menderita dan kami tidak mampu untuk berhadapan langsung dengan keluarga bangsawan kelas 1. Mereka pasti tidak akan keluar sendirian setelah mendapatkan bola batu. Mereka akan tinggal di rumah mereka untuk belajar bola bersama. Sepertinya keluarga bangsawan kelas 1 lainnya juga tidak mengerti, kata salah satu murid yang berlutut. Kami tidak tahu apakah keluarga bangsawan kelas 3 atau kelas 2 mendapatkannya. Bab 1584. Maksudmu keluarga bangsawan kelas 1 lainnya yang memasuki Gunung Salju Cerah dengan perburuan juga tidak mendapatkan bola batu, dan tidak ada yang tahu keluarga bangsawan mana yang mendapatkannya. Berita itu mengejutkan Joel sejenak sebelum kegembiraan menetap di sistemnya. Jika bukan dengan keluarga bangsawan kelas 1, itu mungkin di tangan seseorang dari keluarga bangsawan kelas 2 atau 3. Jika itu masalahnya, haha. Kabar baik apa? Kami masih memiliki kesempatan untuk bertanya-tanya, dan saya percaya berita tentang siapa yang memilikinya akan terungkap. Kami kemudian akan mengambilnya dari siapapun yang memilikinya begitu kami tahu siapa yang memiliki bola batu itu. Joel memikirkannya dan bertanya, omong-omong, bagaimana dengan keluarga putih? Daerah berbahaya mana yang mereka datangi? Ada berita tentang situasi mereka. Anggota dari keluarga putih, keluarga Cabello, keluarga Lucas, keluarga Lannister, dan beberapa keluarga kecil pergi ke Pulau Angin Hitam bersama-sama. Saya pikir keluarga putih tidak ingin memasuki area berbahaya yang sama dengan keluarga Hun. Lagi pula, daerah berbahaya itu sangat berbahaya, dan mereka akan menderita kerugian besar lagi jika mereka bertengkar lagi dengan keluarga Hun, jadi mereka pergi ke Black Windy Island sebagai gantinya, lapor murid lain sambil memberi isyarat dengan tangannya. Mereka pergi ke Pulau Angin Hitam. Joel mengerutkan kening. Kalau begitu, apakah ada kabar siapa yang mendapatkan bola batu itu? Kami belum mendapat berita tentang ini, tetapi kami pasti akan segera mendengarnya. Kami telah mengunjungi sekitar 2 lusin pasukan, jawab murid itu. Baiklah, kalau begitu kalian berdua bisa mendapatkan hadiahmu dan terus bertanya-tanya tentang berita. Selama itu berita tentang bola batu, tanyakan tentang itu. Kamu akan sangat dihargai begitu ada berita yang berguna. Joel melambaikan tangannya untuk membubarkan mereka. Situasi keluarga kulit putih tidak jelas, tetapi perburuan menderita kerugian yang cukup besar selain tidak mendapatkan bola batu. Mereka pasti tertekan. Haha, Joel merasa lucu ketika dia mengingat bagaimana keluarga Hun pergi ke Bright Snow Mountain dengan agresif namun gagal mendapatkan bola batu. Lily, di sisi lain, cemberut, kamu benar-benar sesuatu. Mengapa kamu bersenang-senang ketika keluarga Hun tidak mendapat manfaat apapun? Mengapa kamu begitu bahagia? Ingat, para pemburu adalah sekutu kita. Sekutu. Joel tercengang. Kami, klan kuno, selalu lebih unggul. Sejak kapan kami ditempatkan setara dengan orang-orang dari keluarga bangsawan dan bersekutu dengan mereka? Tercengang, dia memutar matanya ke arah Joel. Kamu, apakah kamu mengerti bahwa situasinya berbeda sekarang? Cloud Sky Sekte kami dan keluarga lain telah kehilangan begitu banyak tuan, tetapi ada keluarga yang tidak menderita banyak kerugian dan mungkin mengambil kesempatan ini untuk bangkit. Masa depan pengaturan dunia ini tidak jelas, dan itu semua tergantung pada siapa yang menerobos ke tingkat dewa tertinggi terlebih dahulu.
Setiap detik penting, apakah kamu mengerti? Lily berhenti sejenak sebelum dia menambahkan, keluarga Hun dan keluarga putih adalah musuh. Jack membunuh kedua putra tuan keluarga, jadi wajar jika keluarga Hun ingin menyingkirkan keluarga putih. Seperti yang kita inginkan juga, untuk menyingkirkan keluarga putih dengan buruk, kita pada dasarnya adalah sekutu. Itu benar. Joel mengangguk. Mari kita tunggu beberapa hari dan lihat apakah kita akan mendengar tentang siapa yang memiliki bola batu dari Bright Snow Mountain. Kita kemudian dapat mencoba mengambilnya dari mereka. Waktu perlahan berlalu dan Jack kembali ke keluarga putih pada siang hari berikutnya. Dia juga telah memberitahu Nash dan yang lainnya tentang perjalanannya ke Sekte Raja Ilahi. Tentu saja, dia tidak lupa untuk memasukkan bagian di mana dia membunuh banyak master dari Aula Kerajaan Ilahi. Ayah, ini untukmu. Jack terkekeh, senjata yang dulunya milik Hall Master dari Hall of Divine Royal adalah alat spiritual kelas tertinggi. Jack tersenyum ketika dia mengambil senjata yang dulunya milik Hall Master dari Hall of Divine Royal dan memberikannya kepada ayahnya. Benarkah? Anda baru saja memberi saya alat spiritual tingkat atas beberapa hari yang lalu. Tidak pernah terpikir saya akan menukarnya dengan alat spiritual tingkat tertinggi begitu cepat. Haha, lagi pula, ini cukup langka, barang. Nash memegang pedang itu sambil dengan berseri-seri memeriksanya dari semua sudut. Dia kemudian mengeluarkan alat spiritual tingkat atas dan memberikannya kepada penatua pertama di sebelahnya. Penatua pertama, sepertinya saya hanya bisa memberikan alat spiritual tingkat atas ini kepada Anda. Saya akan menggunakan alat spiritual tingkat tertinggi ini, alat spiritual di masa depan, menyimpan alat spiritual kelas atas tidak akan berguna bagiku. Penatua pertama tertegun sejenak sebelum dia mengambil pedang dengan gembira. Untukku. Bagus. Dia tertawa dengan kegirangan. Aku tidak akan menolaknya. Ini akan sangat meningkatkan kekuatan tempurku. Bab 1585. Tiba-tiba, seorang pemuda dari keluarga kulit putih bergegas masuk dan melaporkan, Tuan Muda Jack, beberapa orang, ada di luar, ingin bertemu dengan Anda. Siapa yang akan mengunjungi keluarga kulit putih kita pada jam seperti ini? Nash mengerutkan kening sebelum bertanya pada pemuda yang membawa pengumuman itu, hanya beberapa orang yang datang. Iya, dan hanya ada 5 atau 6 dari mereka, namun mereka bertingkah sangat misterius. Jawab pria itu dengan senyum canggung. Jack mengerutkan kening saat dia segera melanjutkan bertanya, misterius. Apa maksudmu dengan itu? Mereka memakai jas hujan bambu besar dan semuanya memiliki topi yang menutupi diri mereka. Sepertinya mereka tidak ingin dikenali, jelas pria itu. Mempertimbangkan pikirannya, Nash kemudian melambaikan tangannya. Pergi dan bawa mereka masuk. Begitu pria yang membuat laporan itu pergi, penatua pertama segera berkata, pasti seseorang dari keluarga lain yang ingin bertanya tentang bola batu. Mereka pasti ada di sini untuk menanyakan apakah Tuan Muda Jack berhasil mempelajari sesuatu darinya. Kurasa tidak. Mereka tidak perlu menutupi diri jika itu masalahnya, jawab Jack sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, orang-orang itu dibawa masuk. Mereka melepas jas hujan dan topi bambu besar mereka setelah mereka memasuki pintu. Keluarga Hemperly. Nash sedikit mengernyit saat mengenali anggota keluarga Hemperly. Salam, Tuan Nash. Salam, Tuan Muda Jack dan para tetua keluarga putih. Master keluarga dari keluarga Hemperly segera memimpin putranya untuk menyapa Jack dan yang lainnya dengan sopan dengan isyarat tangan. Haha, silakan duduk. Sajikan teh untuk mereka. Nash memberi isyarat agar mereka duduk sebelum bertanya. Saya bertanya-tanya bisnis apa yang dimiliki Master Hemperly karena datang ke keluarga kulit putih kita hari ini. Master keluarga dari keluarga Hemperly, Darcy Hemperly, mengangguk pada Nash. Terus terang, Tuan Putih, kami di sini untuk meminta bantuan, dan kami berharap keluarga putih bersedia membantu kami. Tentu saja, kami akan membalas kebaikan Anda dengan rumput yang bersemangat jika Anda bersedia, Kamu di sini untuk meminta bantuan. Nash sedikit bingung. Keluarga Hemperly adalah keluarga bangsawan kelas 2 dan telah berkembang dengan baik selama beberapa tahun terakhir. Tuan muda dari keluarga Hemperly, Paul Hemperly, dapat dianggap sebagai tuan yang langka. Keluarga Hemperly selalu bersikap sangat rendah hati dan tidak menyinggung pasukan lain, jadi mereka tidak memiliki banyak musuh. Tidak ada yang tahu mengapa mereka datang ke keluarga putih untuk meminta bantuan.
Darcy tetap diam selama beberapa detik sebelum berbicara tentang situasinya. Sejujurnya, kami pergi ke Bright Snow Mountain untuk menguji keberuntungan kami, tetapi tidak ada dari kami yang mengharapkan putra saya seberuntung itu dan mendapatkan bola batu pada akhirnya. Saat ini, hanya beberapa orang di keluarga saya yang tahu tentang ini karena Paul baru memberitahu kami tentang ini kemarin. Bab 1586. Nash terkejut. Dia kemudian berkata, kami menerima berita beberapa hari yang lalu bahwa keluarga bangsawan kelas 1 yang pergi ke Gunung Salju yang cerah tidak mendapatkan bola batu dan kami tidak tahu siapa dari keluarga mana yang mendapatkan bola itu. Siapa yang mengira bahwa seseorang dari keluarga Hemperly Anda mendapatkannya? Nash mengerutkan kening saat dia berhenti. Dia kemudian melanjutkan, namun, bagaimana keluarga putih kami dapat membantu Anda? Kalian berani datang ke sini hanya dengan beberapa orang. Apakah Anda tidak takut kami akan merampok Anda? Darcy tertawa sebelum dia berbicara lagi, sejujurnya, Tuan White, kami telah memikirkan kemungkinan ini. Putraku, Paul, dan aku telah berdiskusi panjang lebar sebelum kami sepakat dengan suara bulat bahwa keluarga putihmu adalah keluarga yang paling dapat diandalkan saat ini. Alasan kami datang kepada Anda dan bukan klan kuno lainnya adalah karena kami tidak mengenal mereka dengan baik. Bagaimana jika mereka merebut bola batu kami? Darcy berhenti sejenak sebelum melanjutkan berbicara, mengenai keluarga Hun dan yang lainnya, mereka jelas tidak akan banyak membantu. Mengapa mereka setuju untuk membantu kita ketika mereka tidak membawa bola batu? Hanya keluarga putih, memiliki bola batu dan kami telah menyaksikan betapa kuatnya Tuan Muda Jack tempo hari. Kami dengan suara bulat sepakat bahwa keluarga putih akan menjadi yang paling dapat diandalkan. Paul, yang berdiri di samping, juga menambahkan, selain itu, Tuan Putih selalu terbuka dan terus terang. Karena Anda memiliki bola batu, kami percaya bahwa Tuan Putih tidak akan melakukan sesuatu yang tercela. Jack melirik Paul. Harus disebutkan bahwa Tuan Muda dari keluarga Hemperly ini tidak hanya seorang pria dengan penampilan yang mencolok tetapi juga memiliki pikiran yang teliti. Dia tidak hanya memuji Nash dengan kata-katanya, tetapi dia juga menyiratkan bahwa mereka akan dianggap tercela jika mereka merebut bola dari keluarga Hemperly. Mereka harus berpikir dua kali dengan mempertimbangkan kehormatan keluarga kulit putih. Jack memikirkannya dan menjawab ke pihak lain, Tuan Hemperly, saya ingin tahu bantuan apa yang Anda butuhkan dari kami. Ini sangat sederhana. Saya akan kembali sementara putra saya dan beberapa tetua kami tinggal di sini untuk belajar bola batu dengan tenang. Jangan khawatir karena anggota keluarga kami yang lain tidak tahu bahwa bola batu ada di tangan kami. Oleh karena itu, selama kedua orang kita tetap diam, yang lain tidak akan datang mencari di sini. Tentu saja, mengizinkan kami untuk tinggal di sini akan menyebabkan keluarga Anda menghadapi tingkat bahaya tertentu. Jika kami ditunjuk oleh keluarga Hun atau klan kuno lainnya, saya berharap keluarga putih akan membantu kami. Saya percaya itu dengan Tuan Muda. Kekuatan Jack dan seberapa kuat keluarga White saat ini, keluarga Hun atau Cloud Sky Sekte tidak akan berani menimbulkan masalah bagi kalian. Darcy tersenyum acuh tak acuh dan memberitahu mereka tentang niatnya. Ini cukup merepotkan karena Sekte Langit Awan, keluarga pemburu, dan banyak keluarga bangsawan kelas 1 lainnya belum mendapatkan bola batu ini. Target termudah saat ini adalah yang ada di tanganmu. Ada kemungkinan bahkan beberapa kelas 2 keluarga aristokrat memperhatikan bola batu milikmu ini. Aku khawatir ini akan benar-benar membawa masalah yang tidak diinginkan kepada kita. Nash mengerutkan kening karena dia tidak berani menyetujui ini karena ini adalah masalah yang cukup besar. Dia memikirkannya dan akhirnya melihat ke arah Jack. Jack, bagaimana menurutmu? Yang lain juga melirik ke arah Jack. Jelas bahwa Jack telah menjadi tulang punggung mahkota pada saat itu karena dia memiliki kekuatan tempur tertinggi di antara mereka. Biarkan saya melihat berapa banyak sumber daya yang dapat Anda berikan kepada kami. Jack terdiam beberapa saat sebelum berbicara sambil menatap Darcy dan yang lainnya. Darcy segera mengeluarkan 2 cincin bela diri dan memberikannya kepada Jack. Salah satunya berisi rumput roh sementara yang lain berisi beberapa senjata. Tuan Muda Jack, tolong lihat. Anggota keluarga Hemperly lainnya jelas gugup. Memang benar bahwa mereka telah membawa cukup banyak harta berharga tetapi tidak ada yang ingin membuat diri mereka sendiri bermasalah dalam keadaan normal. Selain itu, keluarga putih baru saja kembali dari Pulau Angin Hitam belum lama ini dan dikabarkan bahwa mereka mendapat banyak manfaat dari perjalanan itu.
Karenanya, mereka mungkin tidak terlalu memperhatikan barang-barang yang ditawarkan keluarga Hemperly. Bab 1587. Jack memeriksa barang-barang itu untuk beberapa waktu sebelum senyum muncul di sudut mulutnya. Haha, Tuan Hemperly, tidak banyak rumput yang bersemangat di sini, tetapi mereka cukup menarik. Karena itu, saya setuju dengan persyaratan Anda. Anggota keluarga Hemperly santai ketika mereka melihat bahwa Jack telah menyetujui saran mereka. Master Hemperly segera berdiri dan memberi isyarat dengan tangannya kepada Jack saat dia menyuarakan penghargaannya. Terima kasih, Tuan Muda Jack. Jika itu masalahnya, saya akan meninggalkan putra saya dan yang lainnya di sini dengan pikiran yang tenang. Saya percaya bahwa mereka akan aman seperti yang dijanjikan Tuan Muda Jack kepada kita. Haha, aku hanya bisa meyakinkanmu bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada mereka selama mereka bersama keluarga kulit putih karena kami akan mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka. Jack tertawa sebelum melanjutkan berbicara perlahan. Namun, tidak ada yang bisa kulakukan jika mereka meninggalkan keluarga putih sendirian. Lagi pula, kita tidak bisa membatasi mereka dengan tali, kan? Itu benar, itu benar. Kami berjanji untuk tidak berlarian begitu saja. Salah satu tetua dari keluarga Hemperly mengangguk puas. Jika itu masalahnya, biarkan aku mengatur akomodasi untuk orang-orangmu. Nash mengangguk. Dia memerintahkan seorang anggota keluarga kulit putih untuk memimpin keluarga Hemperly keluar dan mengatur akomodasi untuk mereka. Setelah pihak lain pergi, Nash berbalik untuk bertanya kepada Jack, Jack, apakah kamu sudah memikirkan ini? Jika kami tidak berjanji kepada mereka, kami dapat sedikit bersantai ketika keluarga bangsawan kelas 1 atau sekte Cloud Sky lainnya tidak mendapatkan bola batu fokus pada keluarga Hemperly. Anda juga menyebutkan bahwa mereka tidak memberi kami rumput roh dalam jumlah besar dan kami tidak menderita kekurangan. Mengapa Anda memilih untuk terlibat dalam masalah ini? Penatua pertama, Kenneth, juga segera angkat bicara dengan cemberut di wajahnya. Itu benar, Tuan Muda Jack. Jika kita mengabaikan mereka, kita akan mendapat manfaat dari ini. Kita tidak berutang apapun kepada keluarga Hemperly. Sebaliknya, kita akan memiliki lebih banyak waktu untuk fokus mempelajari bola batu ini jika yang lain memilikinya, sebagai target. Mereka tidak memberi kami banyak rumput yang bersemangat, tetapi mereka juga tidak pelit. Jack mulai menjelaskan, yang penting adalah banyak rumput berjiwa berbakat yang cocok untuk dibudidayakan menjadi pil. Barang-barang ini dipisahkan dan diletakkan di samping. Mereka tahu bahwa saya seorang alkemis dan mereka secara khusus mengatur hadiah ini. Bagian paling penting dari semuanya adalah bahwa dua dari barang-barang ini adalah bahan tambahan yang diperlukan saat mengolah pil dasar kelas 4, pil kebangkitan. Jadi begitu, Nash dan First Elder bertukar pandang saat mereka akhirnya mengerti maksud Jack. Lagi pula, pil kelas 4 SD yang dikenal sebagai pil kebangkitan sangat diperlukan jika mereka ingin menyelamatkan nyawa Fernando. Berdasarkan temperamen Jack, dia tidak akan meneruskan bahan pembantu bahkan jika hanya ada sedikit peluang bagi mereka untuk berhasil mengolah pil. Itu akan baik-baik saja kalau begitu. Beberapa tuan kami terus-menerus menembus beberapa hari ini, dan kekuatan kami secara keseluruhan masih meningkat. Kami juga memiliki peningkatan jumlah orang di tahap awal tingkat Dewa Sejati. Selain itu, siapa yang akan tahu bahwa kita telah menyembunyikan beberapa orang di tempat kita jika kita merahasiakannya? Bahkan jika mereka mengetahuinya nanti, siapa yang tahu kapan itu akan terjadi? Pada akhirnya, Nash tersenyum dan berkata, Bab 1588. Setelah akomodasi mereka diatur, Guru Hemperly pergi sore itu. Adapun Tuan Muda Hemperly dan para tetua lainnya, mereka tinggal di keluarga putih untuk terus belajar bola batu dengan tenang. Tentu saja, Jack juga pergi di malam hari untuk mengobrol dengan mereka dan bertanya tentang situasinya setelah mereka pergi ke gunung salju yang cerah. Ternyata semua orang bertindak sendiri setelah mereka mencapai gunung salju yang cerah. Setelah menghadapi beberapa bahaya, Tuan Muda Hemperly juga telah pergi menjauh dari anggota keluarga Hemperly lainnya. Untungnya, dia memiliki kekuatan bertarung yang tinggi dan berhasil menemukan pohon kuno itu pada akhirnya setelah dia melanjutkan perjalanannya sendiri. Dia jelas bukan lawan dari pohon kuno dan banyak master lainnya juga menemukan pohon kuno pada saat yang sama. Semua dari mereka melawan pohon kuno secara individual dan banyak yang mati. Pada akhirnya,
Seorang master dari Sekte Langit Awan yang berada di tahap puncak tingkat Dewa Sejati akhirnya mendapatkan bola batu dan bersiap untuk terbang. Namun, orang itu terbunuh oleh akar pohon kuno saat dia akan melarikan diri, dan itu menguntungkan Paul, yang bersembunyi di kegelapan. Tidak banyak orang pada waktu itu dan selain dia, yang lain semuanya mati. Karenanya, tidak ada orang lain yang tahu bahwa dia berhasil mendapatkan bola batu itu kecuali dirinya sendiri. Secara alami, Paul meletakkan bola batu itu tanpa keberatan setelah mendapatkannya dan meninggalkan Bright Snow Mountain dengan cepat. Dia hanya memberitahu ayahnya dan beberapa tetua terpercaya ketika dia kembali ke keluarga Hemperly setelah beberapa hari. Anggota keluarga Hemperly tentu saja senang ketika mereka mengetahui berita itu. Namun, mereka juga khawatir barang ini akan merenggut nyawa mereka. Oleh karena itu, mereka meminta bantuan keluarga kulit putih setelah berdiskusi. Jelas bahwa Paul dan yang lainnya tidak berhasil mempelajari apapun tentang bola batu. Namun, ketika Jack menyebutkan bahwa mereka harus mengumpulkan ketujuh bola batu itu untuk dipelajari bersama di masa depan, Paul setuju tanpa ragu-ragu. Beberapa hari berikutnya, Jack menyerahkan bola batu itu kepada Nash dan yang lainnya agar mereka terus mempelajarinya. Adapun dirinya sendiri, dia mengunjungi Sekte Kejelasan Tertinggi dan Sekte Elang Terbang masing-masing untuk memberitahu mereka tentang pikirannya. Kedua klan kuno itu sangat enggan ketika Jack menyarankan untuk menempatkan ketujuh bola batu itu bersama-sama untuk mempelajarinya. Namun, mereka bersikeras mempelajari bola batu sendiri dan semuanya bisa didiskusikan nanti. Jack hanya bisa tanpa daya kembali ke keluarga putih dan beristirahat. Jack bahkan tidak bisa berlatih karena tidak ada lagi level yang bisa dia tuju. Dia hanya bisa melihat ketika tuan muda lainnya terus meningkat. Jack merasa seperti sedang disiksa seiring berjalannya waktu. Bagaimanapun, Chiro Pearl memiliki waktu yang terbatas. Berdasarkan apa yang disebutkan Nash tentang kehilangan efeknya setelah 2 tahun, dia hanya memiliki 1,5 tahun lagi. Jack merasa putus asa karena dia harus mendapatkan barang-barang premium kelas 3, buah kehidupan biasa, dan rumput yang tumbuh subur selama 1000 tahun, selain mengolah pil dasar kelas 4, pil kebangkitan, dalam waktu 1,5 tahun. Bahkan rumput semangat premium kelas 3 tidak terlihat, apalagi pil kelas 4. Selain itu, bahkan jika dia menerobos ke tingkat dewa tertinggi, di mana dia harus mencari barang-barang ini. Namun, Jack menolak untuk menyerah ketika memikirkan Fernando, yang membeku dan terbaring tak berdaya di dalam gua. Ia tak mau menyerah selama masih ada sedikit harapan. Sayang, ini hebat. Aku akhirnya berhasil menembus tahap awal level setengah dewa. Hari lain telah berlalu, Selena berlari masuk dan melompat kegirangan sambil memegang tangan Jack. Benarkah? Itu akan sangat bagus. Sebelum aku menyadarinya, kamu telah menembus dan menjadi master di tahap awal level setengah dewa. Sedangkan untuk diriku sendiri, aku tidak bisa melanjutkan pelatihan dan hanya bisa mengamati seperti orang lain, kereta api. Jack tersenyum ketika dia merasa bahagia untuk Selena. Bagaimanapun, menerobos ke tingkat setengah dewa berarti bahwa orang itu adalah master sejati. Kemampuan untuk terbang ketika seseorang mencapai level setengah dewa bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang normal. Bab 1589. Ngomong-ngomong, di mana Ben? Aku baru saja melihatnya berlatih dan sepertinya dia bekerja keras. Dia bahkan meminta 2 pil dariku 2 hari yang lalu. Jack segera memikirkan Ben dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak buruk karena dia sudah menjadi Grandmaster kelas 7. Dia telah bekerja lebih keras ketika dia melihat bahwa aku telah menembus ke tahap awal level setengah dewa. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan menyusulmu sebagai kamu tidak bisa berlatih sekarang dan sedang menunggu kami. Selena tersenyum dan melirik Jack dengan genit sebelum dia melanjutkan berbicara. Sayang, aku tidak pernah bermimpi untuk menembus ke tahap awal dari level setengah dewa. Terlepas dari bakatku, aku harus berterima kasih karena terus mengolah pil agar aku bisa menerobos begitu cepat. Ini semua karena kerja kerasmu. Bahkan jika kamu memiliki bakat dan sumber daya yang hebat, kecakapan bertarungmu tidak akan meledak dengan sendirinya jika kamu tidak berlatih keras. Kata Jack sambil tersenyum. Pada saat ini, seorang lelaki tua bergegas keluar dari rumah-rumah terdekat dan terbang dengan gembira. Ini hebat. Aku berhasil. Aku akhirnya berhasil. Jack, aku berhasil. Orang tua ini tidak lain adalah penatua pertama dari keluarga Cabello, Kevin Cabello.
Jack teringat sesuatu beberapa hari yang lalu dan mengirim seseorang untuk mengundangnya. Bagaimanapun, Jack berjanji kepada Kevin bahwa dia akan mengajarinya cara mengolah pil perantara kelas 2 jika Kevin meminjamkannya buku kuno. Orang tua itu benar-benar menyukai pil budidaya. Dia mencoba berkultivasi selama 2 hari terakhir tetapi gagal dan Jack awalnya berpikir bahwa Kevin akan membutuhkan beberapa hari lagi sebelum dia dapat memahami bagaimana berhasil mengolah pil perantara kelas 2. Jack tidak menyangka dia akan berhasil begitu cepat. Selamat, penatua pertama Cabello. Kamu juga seorang alkemis menengah kelas 2 sekarang. Jack dengan senang hati memberi selamat kepada Kevin dengan gerakan sopan dengan tangannya. Haha, ini semua berkatmu karena kamu adalah guru yang hebat. Jika tidak, aku tidak akan berhasil secepat ini. Kevin tersenyum bahagia dengan ekspresi puas di wajahnya. Ini bagus. Setelah berhasil mengolah satu pil perantara kelas 2 tertentu, akan lebih mudah ketika mempelajari cara mengolah pil perantara kelas 2 lainnya. Lagi pula, tingkat kesulitannya hampir sama dan akan ada beberapa kesamaan. Itu sudah pasti, kata Jack sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Jack, kalian telah mempelajari bola batu begitu lama, apakah kamu berhasil belajar sesuatu darinya? Kevin segera memikirkan sesuatu dan bertanya pada Jack. Kami belum belajar apapun dari benda itu. Jika ada yang mampu mempelajari sesuatu darinya, itu adalah orang-orang dari Paviliun Raja dan Dewa. Lagi pula, mereka memiliki 3 bola batu itu. Jack tersenyum pahit karena dia juga merasa tidak berdaya tentang situasi ini. Pada saat ini, sekelompok besar orang terlihat terbang dari sisi lain. Siapa orang-orang itu? Jack melihat ke depan dan ekspresi wajahnya segera menjadi gelap. Tanpa diduga, keluarga Hunlah yang telah mengumpulkan beberapa keluarga yang dekat dengan mereka dan berkumpul. Bab 1590. Anggota keluarga Hun memimpin mereka yang berasal dari keluarga Lagorio, keluarga Trevino, dan bahkan mereka yang berasal dari keluarga Norman ke kediaman keluarga White. Jack, apa yang harus kita lakukan? Ada begitu banyak dari mereka. Ini mengkhawatirkan karena mereka tampaknya berada di sini untuk menimbulkan masalah. Kevin memiliki ekspresi gelap di wajahnya setelah dia melihat situasi di depannya. Meskipun tidak semua anggota pihak lain hadir, mereka yang datang adalah Tuan. Ada sekitar 100.000 orang dari keempat keluarga itu digabungkan. Tidak perlu takut, ada banyak dari mereka tetapi tidak banyak yang berada di tahap puncak tingkat dewa sejati. Baru-baru ini, banyak anggota keluarga kulit putih kami telah menembus ke tingkat dewa sejati. Di atas itu, beberapa dari 9 muridku telah mencapai tahap menengah dari tingkat dewa sejati dan kekuatan tempur mereka tidak ada bandingannya. Jack, bagaimanapun, tersenyum acuh tak acuh. Mereka sangat tidak tahu malu. Bukankah keluarga bangsawan dilarang mengambil tindakan terhadap satu sama lain tanpa alasan yang sah? Apakah mereka akan mematahkan pemahaman diam-diam ini? Kevin mengepalkan tinjunya. Chuck, sayangnya, kami tidak bisa menghubungi keluarga Cabello dan keluarga Tudor. Tidak mungkin sumber air yang jauh bisa menghilangkan dahaga kami. Haha, jangan khawatir. Saya tahu bahwa keempat keluarga ini telah menderita kerugian besar ketika mereka pergi ke Gunung Salju Terang sebelumnya. Mereka berpikir bahwa kombinasi beberapa keluarga dapat menyerang keluarga putih kami. Mereka naif. Terlebih lagi, ada beberapa master dari keluarga Hemperly di sini jadi kami memiliki cukup banyak master. Jack masih tersenyum dan bersikap acuh tak acuh. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Anggota keluarga kulit putih lainnya segera mengetahui situasinya juga. Setelah saling memberitahu, mereka semua terbang dan berkumpul bersama. Sudah berakhir. Sekelompok besar orang sedang menuju, apa yang harus kita lakukan? Di dalam rumah halaman, seorang tetua dari keluarga Hemperly segera bertanya kepada yang lain. Ada cukup banyak dari mereka. Aku tahu bahwa keluarga Hun akan datang mencari kita, tetapi aku tidak menyangka mereka datang begitu cepat. Paul juga memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Dia kemudian melanjutkan, jangan keluar dulu. Jika kita keluar sekarang, itu setara dengan pengakuan diam-diam. Mari kita tunggu dan lihat untuk apa pihak lain ada di sini. Jika pihak lain ada di sini untuk kita atau ingin mengambil tindakan melawan keluarga putih, kita harus keluar dan membantu keluarga putih. Penatua pertama dari keluarga Hemperly mengerutkan kening dan berkata dengan malu setelah mendengar itu. Tuan Muda, bagaimana jika mereka tidak di sini untuk kita,
tetapi karena dendam mereka dengan keluarga putih. Bagaimanapun, keluarga Hun tahu bahwa Jack dari keluarga putih yang membunuh kedua putra mereka. Apalagi, di masa lalu, persaingan antara keluarga bangsawan, alasan utama keluarga Lagorio, keluarga Trevino, dan keluarga lain menderita kerugian besar adalah karena Jack. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar bahwa mereka tidak ada di sini untuk kita. Penatua kedua juga segera angkat bicara. Itu benar Tuan Muda. Jika pihak lain tidak ada di sini untuk kita, tidak perlu bagi kita untuk mengambil tindakan, kan? Jika perkelahian terjadi nanti, yang terbaik adalah jika kita hanya mencari kesempatan untuk menyelinap keluar. Ada terlalu banyak orang-orang di sisi lain. Bagaimana keluarga kulit putih bisa menjadi lawan mereka? Kita akan mendapat masalah jika kita terlibat. Haha, menyelinap keluar. Bagaimana kita harus menyelinap keluar? Dengan begitu banyak orang yang menatap kita, bisakah kita menghilang begitu saja? Tanpa diduga, Paul mencibir dan berkata, kami sudah terlibat. Begitu kami mencoba pergi, anggota keluarga Hun akan melihat kami. Mereka tidak bodoh sehingga mereka pasti akan tahu bahwa bola batu dari Bright Snow Mountain ada di tangan kami, tangan. Ketika saatnya tiba, apakah Anda pikir mereka akan membiarkan kita pergi? Mereka hanya perlu membunuh beberapa orang lagi. Jika mereka cukup berani untuk datang langsung ke keluarga putih, apakah mereka akan peduli jika mereka harus membunuh pasangan kita lagi? Bersambung.